Sidang perdata gugatan Universitas Gadjah Mada soal ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu 28 Mei 2025 hari ini. Namun kali ini gugatan itu dilayangkan seorang advokat dari Makassar, Komarudin, yang didukung oleh advokat tipu UGM. Alasan pengajuan gugatan sendiri lantaran mereka memiliki kesamaan kepentingan untuk menyatakan intervensi terhadap ijazah Strata 1 Jokowi. Nurdin juga menggugat Insinyur Kasmojo karena dinilai bungkam tak memberikan data dokumen kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan dari Tribun Jogja, yaitu Ahmad Syarifuddin. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, betul rekan Arin bahwa hari ini pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 telah dilaksanakan sidang atas gugatan perdata yang dilayangkan oleh Komardin. Dia merupakan advokat asal Makassar yang melayangkan gugatan kepada UGM termasuk kepada Insinyur Kasmojo terkait dengan keaslian ijazah Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadi gugatan yang dilayangkan oleh Insinyur Komardin ini disidangkan pada hari ini dan agenda sidang pada Rabu pagi ini adalah uh, permohonan. Sebelumnya agendanya memang mediasi, tetapi karena ada permohonan penggugat intervensi atau pihak ketiga yang melayangkan gugatan, dalam hal ini dilakukan oleh Muhammad Taufik yang tergabung dalam advokat tipu game. Dia melayangkan gugatan yang sama serupa terhadap UGM terkait dengan keaslian ijazah Jokowi, sehingga kemudian Muhammad Taufik ini yang diwakili oleh kuasa hukum Andika Dian Prasetyo ini mengajukan permohonan pihak ketiga yang dalam hal ini dinamakan sebagai penggugat intervensi. Dan sidang kedua ini tadi permohonan gugatan intervensi ini sudah uh, dilayangkan kepada Majelis Hakim, kepada Pengadilan Negeri Sleman, dan agenda berikutnya uh, di sidang pekan depan adalah meminta tanggapan dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Dalam hal ini penggugatnya adalah Insinyur Komardin dan tergugat uh, dari pihak UGM maupun Insinyur Kasmojo. Dan minggu depan akan dilakukan tanggapan. Dan ini merupakan sidang kedua ya. Setelah sebelumnya itu pada sidang pertama juga telah dilakukan pada pekan lalu. Tetapi pada sidang pertama kemarin uh, hanya pemberkasan, kemudian uh, sempat ditunda karena ada pengajuan permohonan intervensi yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik yang merupakan advokat asal Surakarta. Jadi dasar dan pertimbangan atau alasan dari Muhammad Taufik melayangkan gugatan pihak ketiga ini karena merasa punya kesamaan kepentingan uh, terhadap kasus ini, yang sebelumnya Muhammad Taufik juga melayangkan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Surakarta, dan karena punya kepentingan yang sama dengan penggugat yang dalam hal ini adalah Komarudin tadi, yang kemudian Muhammad Taufik melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk menjadi pihak ketiga atau penggugat intervensi, yang sehingga kemudian permohonannya baru dimasukkan, dan pada persidangan selanjutnya akan dimintai tanggapan, dan nanti majelis hakim akan memutuskan apakah permohonan dari penggugat intervensi ini bisa diterima atau ditolak. Nah, nanti kemudian akan ada putusan dari majelis hakim. Dan dalam sidang ini, dalam gugatan ini, maksud saya ulangi, dalam gugatan ini, Insinyur Pamadun ini meminta kepada pihak UGM untuk membuktikan keaslian dari jasa dari Joko Widodo. Dan gugatan ini juga dilayangkan oleh Komodin karena UGM dianggap tidak memberikan data ketika masyarakat meminta uh, dokumen atau data terkait dengan status Joko Widodo saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada, sehingga kemudian hal ini menimbulkan kegaduhan. Nah, Insinyur kemudian menganggap bahwa terjadi kegaduhan ini UGM telah melakukan PMH atau perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian digugat di Pengadilan Negeri Sleman. Dan pihak dari Komarudin sebagai penggugat juga mencantumkan nilai kerugian yang harus
diganti oleh UGM ketika tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa membuktikan keaslian dari jasa Jokowi. Dan nilai kerugian yang ditentukan dalam gugatan ini cukup besar, senilai 1.069 triliun. 69 triliun ini untuk kerugian materi dan imateri itu 1.000 triliun. Jadi kalau di total 1.069 triliun. Nah, pertanyaannya, kenapa 1.069 triliun ini? Angka dari mana? Nah, si Komarudin ini pernah menjelaskan bahwa angka 1.069 triliun ini diambil dari nilai kerugian negara akibat kegaduhan yang ditimbulkan terkait dengan ijazah Jokowi ini. Jadi ketika negara gaduh, kemudian menimbulkan citra negatif di mata internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan sehingga mengalami ada selisih kurs rupiah terhadap dolar ini yang kemudian dihitung berdasarkan perhitungan dari kemarin ini ada sekitar 69 triliun yang harus diganti oleh negara untuk membayar hutang atas kegaduhan membayar hutang dari perselisihan nilai kurs atas kejadian itu. Jadi sekitar 1.069 triliun. Begitu, rekan. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Atas permohonan intervensi ini secara tertulis pada sudah ya. Oke, jadi tidak ada tanggapan secara benar ya. Oleh karena itu, kalau tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan pada hari ini ataupun pernyataan terhadap persidangan pada hari ini, maka persidangan pada hari ini kami nyatakan ditunda dan dibuka kembali insya Allah pada hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dengan sekitar jam 10 ya. Ini supaya menjadi perhatian para pihak supaya tepat waktu dan dengan agenda atau acara tanggapan ya, dari para pihak untuk menanggapi terhadap masuknya gugatan atau pemohon intervensi tersebut ya. Oleh karena itu persidangan pada hari ini kami nyatakan cukup. Kalau puasanya kemarin ada Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.